Halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian ya guys? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jadi hari ini hari Jumat. Jadi bentar lagi kita mau Jumatan guys. Nah, pagi ini gue mau ngisi bensin motor ini dulu guys. Karena besok nanti hari Sabtunya gue mau nyoride ke daerah Cengkong, Wadas ya guys. Ini juga videonya udah gue buat sebelumnya. Cuman ya tetap aja harus rajin-rajin ngonten ya guys ya sekarang itu. Karena channel saya alhamdulillah udah keterima ya guys. Tinggal nunggu uangnya datang, mudah-mudahan lancar gitu kan. Nah kalau lancar gue mau buat giveaway guys buat kalian, yoi. Ya makanya kalian subscribe guys ke channel gue, tonton terus video gue, komen juga gitu kan, like. Itu like bisa ngebantu video gue selalu teratas guys, asli. Buat kalian nonton video gue jangan lupa like juga dong gitu kan. Nah sebenarnya di video kali ini gue mau ini cuy, ya terbilang ya guys, motor gue ini dari baru itu umurnya udah hampir setahun gitu kan, bahkan udah setahun sih guys. Karena sebenarnya ini kan platnya itu dia nyusul ya guys, sebulan kemudian gitu. Nah kalau umur motornya udah setahun lebih gitu kan, bukan setahun lebih, setahun pas gitu. Per tanggal 30 itu setahun pas guys. Nah apa aja sih yang gue rasain gitu di motor ini itu sama pemakaian setahun gitu kan. Nah ini gue bukan berarti gue mau ngungkit-ngungkit lagi gitu kan, enggak. Jadi gue di sini tuh mau ngerekap aja gitu, ngerekap apa yang gue rasain dari 0 km sampai dengan sekarang terbilang udah 12.000 kilo ya tahun itu. Karena wajar sih bro, jadi gue motornya itu cuma punya ini doang gitu kan. Kalau buat harian olahraga di sana sini ya gue pakai motor mana lagi gitu, saya pakai motor ini gitu. Jadi gue mau ceritain nih guys, pengalaman gue dari 0 sampai 12.000 km selama setahun ini gitu kan. Nah buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal motor ini datang sih gak masalah gitu kan. Nah kalau teman-teman yang baru datang gitu kan, terus ini jadi ya udah gue ini aja gue ceritain gitu kan, takutnya teman-teman semua ada yang baru nontonnya gitu kan. Oke guys, yang gue rasain selama baru motor ini datang ke rumah gitu sampai sekarang ini 12.000 kilo, so far so good gitu kan. Mesin nggak ada kendala, semuanya aman gitu kan, nggak ada trouble kayak semacam radiator bocor atau mungkin indikator aki nyala atau segala macam, itu aman guys. Elektronikal semuanya aman kalau punya gua ya. Dan selebihnya itu ada kendala di bagian ini aja gitu, di bagian ya user Vario 125 jadul mungkin ngerasa ya guys, Vario LED lah, LED new sejak rilis itu dia berbet guys pas dingin. Oke. Itu udah jadi hal lumrah lah gitu pokoknya mah. Nah itu permasalahannya guys yang pertama. Terus yang kedua ini majority itu dari bagian speedy guys ya, bukan major sih ini mah. Itu udah ini banget sih, udah permasalahan serius juga bisa dibilang, enggak juga sebenarnya mah. Ya ada yang nerima ada enggaknya gitu bro. Jadi di bagian speedy itu yang jelas gerdeg coy, asli. Vario series itu kebanyakan gerdeg ya, 125 atau 150. Gue gak tau yang 160 itu dia gerdeg atau enggak gitu. Dan itu masalahnya. Terus yang selanjutnya permasalahannya itu adalah komstir guys. Jadi komstir gue ini setahun udah kena guys. Karena jalan di sini itu banyak yang gak bagus gitu kan. Yang bikin umur komstir itu pendek ya. Padahal ini motor gue gak di downsize guys. Biasanya kalau di downsize itu kalau misalkan komstir cepat rusak oke lah, karena itu di downsize gitu kan. Nah kalau motor gue ini gak ini guys, gak di downsize, aman gitu. Tapi tetap aja komstir kan udah kena. Jadi komstirnya itu gimana sih baik guys kena. Nah tuh guys, dia kalau nikung dia kayak ngebanting lagi gitu. Jadi dia itu kayak gimana ya, kayak kaku gitu komstirnya. Jadi pas di tengah itu kayak stangnya nggak bisa dibelokin gitu. Nah itu yang pasti motor gue udah kena komstirnya. Oke selanjutnya guys, apalagi ya guys, selanjutnya yang gue rasain itu ya kalau fitur semuanya sih nggak ada istimewa sih, karena motor gue ini dia itu tipe yang paling rendah gitu kan. Gue gak tahu tuh tipe yang paling tinggi itu dia ada masalah atau enggaknya di bagian fitur. Kalau gue nggak ada coy di bagian fitur itu.
Oke, baru 3 ya guys ya. Nah sebenarnya untuk tenaga ini ada cuy, 125 ya menurut gua ada lah, nggak begitu kurang juga gitu tenaganya. Cuman ya tetap aja gitu, yang namanya motor 125 bodi segambot ini ya larinya nggak bakal sekencang kayak Vario 150 guys, asli. Karena yang gua rasain ya jelas ini velgnya juga udah beda kan. Jadi velg yang sebelumnya itu kan dia kecil, nah kalau yang baru ini dia velgnya itu gede guys, jadi lebih berat gitu. Ya ada kelebihannya, jadi motor lebih stabil guys kalau dibawa nyalip gitu kan, dibawa nyalip cornering itu lebih enak gitu, jadi motornya itu ya lebih jalan, dia butuh dikontrol gitu kan. Nah kayak gitu dia guys. Nah selanjutnya itu di bagian apa lagi ya guys. Kalau untuk bagian mesin sih sebenarnya mah bahan bakar fuel consumption ini nggak boros guys. Ya kalian jangan terpaku sama MID yang di sini ya. Jadi MID di sini itu dia itu sistemnya itu ngukur per motor ini itu melaju gitu. Dari trip A trip B dia akan ngukur rata-ratanya itu kita berapa kilo segitu loh ngabisin bahan bakarnya. Jadi jangan terpaku di sini guys. Jadi kalau misalkan kalian buka tutup gas gini aja nih, dia bakal berubah coy. Oke. Nah, kilometer GPS itu lebih jauh. Ya mungkin sekitar 70 km udah habis itu seliter kalau via GPS. Nah kalau di sini itu dia sebenarnya mah nggak akurat sih guys kayaknya guys. Soalnya gue udah ngukur ya jarak dari A ke B itu gue pakai GPS sama pakai ini itu tinggian yang ini cuy. Jadi kalau kita ngukur dari odometer fuel consumptionnya itu habis sekitaran 95 ya, selitaran lah pokoknya mas gituan lah, karena gue makanya itu nyantai sekitar 45, 50, 60 gitu, itu jarang banget 60 guys, karena gue makanya ini jarang gitu kan, karena Matic bukannya kenceng ngeri bos, takutnya nyeruduk gitu kan, gitu guys. Nah ini soal konstir ya guys, yang udah mulai oblak, bukan oblak sih, ini udah mulai keras gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahkan guys, kenapa? Karena gue motor ini pernah dipakai jatuh gitu sekali, dan faktor jalan juga di sini jelek, jadi gue gak bisa nyalahin ini ya guys, apa namanya, rusak karena kualitasnya jelek. Gue gak ini guys, nggak bisa nilai kayak gitu karena ya banyak faktor lah gitu. Terus yang selanjutnya itu yang gue rasain dia itu ada di bagian rangka guys. Ya rangkanya ini banyak ya sekarang yang viral-viral itu rangka ESAF, rangka yang pokoknya yang merek Honda yang Propos lah, yang Karatlan lah. Nah punya gue ini dia karat guys. Jadi gue gak tahu ya ini rangkanya masih rangka ESAF atau enggak, tapi pas gue baca di forumnya atau di situs resminya HMD itu bukan rangka ESAF, jadi masih rangka underbone. Nah kenapa gitu loh, maksudnya gini guys, jadi kenapa rangkanya ini karat gitu, maksudnya pertanyaan kan gitu ya, simpel gitu kan, kenapa rangkanya ini karat gitu. Gue juga kurang ngerti guys, jadi kemarin itu gue cek gitu ya. Jadi karatnya itu di bagian sambungan guys, sambungan lasannya gitu. Jadi rangka yang lain itu aman gitu, bagian di luar sambungannya itu aman. Nah yang jadi masalahnya itu di bagian itu dia yang tadi bilang guys, bagian sambungan gitu, bagian sambungan lasannya banyak yang karat gitu. Nah ya sebagai pencegahan awal sih gue kemarin kasih oli gitu kan, sedikit aja gitu, yang kebanyakan. Nah terus sekarang gue gak tahu nih karatnya dia itu nyebar atau enggak. Mungkin dalam jangka waktu ke depan gue mau cat anti karat aja udah cukup sih kayaknya guys, soalnya rangka ini katanya sih masih aman ya, masih underbone, dan tetap aja ya gitu gue mau ngisi mesin dulu ya guys. Ntar guys, rame banget jalan sini tuh, sepi-sepi tapi rame. Gimana gitu maksudnya. Oke guys, gue jadi ngisi tadi bensinnya 20.000 gitu. Jadi sebenarnya tangkinya ini lumayan gede sih untuk motor Matic 125 ya. Jadi kalau dipakai touring kemana-mana gitu, jadi kalian nggak perlu isi bensin sesering mungkin gitu kan, cukup fullin aja. Itu gue terakhir kali ke Bandung itu gocap berangkat, terus kemudian pulang sampai Karawang tuh ngisi lagi. Jadi itu worth it lah buat kalian beli gitu. Ya. Kalau kelebihan ya, sekarang kita bahas kelebihan deh gitu, karena ya setiap kekurangan pasti ada kelebihannya kan. Jadi kelebihan motor ini tuh ya bisa dibilang masih irit lah guys ya. Untuk Moses 125 bodi segambot ini tuh stylenya juga bagus, ini oke banget sih buat kalian beli gitu.
Tapi ya tetap aja pertimbangin guys, karena sekarang itu ya banyak indikasi-indikasinya gitu. Ketika kalian beli motor ini itu kayak gimana gitu kan. Kalau gua sih user-user untuk setahun ini ya baru ketahuan kemarin sih karat bro. Kalau sekarang ya aman-aman aja gitu. Tuh guys, jadi berat gitu motor gua itu kalau dingin. Bukan dingin doang sih, kadang-kadang kalau misalkan gua lagi OTW ke mana-mana gitu ya, ke teman gua terus berhenti sedikit terus kemudian gua jalan lagi, itu masih berebet guys ya. Gue gak tahu itu faktor di mananya gitu, mungkin motor gua doang atau motor yang lain juga, itu gak bisa jadi patokan guys ya. Nah tentunya motor ini itu gak standar ya guys, jadi udah diganti lah beberapa partsnya itu kayak spion kayak ini parts arumi gitu kan, terus kemudian visor ada yang gue ganti gitu. Jadi ya penambah pemanis aja sih. Bahkan kalau misalnya kalian beli motor ini pun kalian, kalau zaman gue yang batch pertama itu baru muncul itu dulu, dia dikasih garnish guys, dikasih garnish, kemudian dikasih over plat nomor, itu apa lagi ya guys, banyak pokoknya waktu itu. Terus dikasih karpet juga ya, gue lupa ya, banyak lagi lah. Helm sudah pasti dapat lah ya. Cuman gue gak malas makanya cuy, kalau helm bawaan pabrik itu kayak polos banget gitu, gue kasihin aja ke nyokap gue buat dipakai gitu kan. Nah kayak gitu guys, ini juga jalur ini gue ganti pakai Arumi ini buat kalian yang lihat dari awal-awal. Nah untuk kelebihan yang lainnya sih, motor ini kan tadi kan udah gue bilang ya, kalau besar gitu, jadi itu lebih stabil guys pastinya gitu. Nah kalau untuk mesin bang, getar gak bang mesinnya? Banyak kan yang getar tuh sampai kaki, sampai ke deck gitu, ke bawah, itu bener bro getar, tapi itu bisa diminimalisir gitu. Yang penting kalian itu yang pertama wajib ya, kalau gue sih soto-sotoyan doang ya, gue itu sebenarnya gue pakai oli guys, jadi ganti oli yang rutin lah maksudnya gitu, gawat gitu mesinnya, ganti oli yang rutin itu bisa minimalisir getaran juga, getaran mesin gitu kan. Ya kalau gue sekarang ganti oli sekitaran 2000 km sekali guys. Jadi oli yang gue pakai itu adalah motor guys, yang pasti aja lah kalau motor harian sekarang ke olinya. Jadi jangan kalian beli oli yang harganya itu sekitaran di bawah harga pasar, itu jangan guys, hati-hati gitu. Yang pasti aja yang mahal, yang penting kan kualitasnya bagus guys gitu. Nah kalau untuk tenaga kita coba ya guys di sini. Tenaganya ada guys, jadi nggak begitu kosong lah untuk motor 125 bodi segambot ini gitu kan. Terus kemudian bahan bakar juga irit, dan kalau untuk sistem pengereman ini udah pakai CBS nih guys, jadi rem depan belakang ikutan kunci. Nah kalau misalkan kalian, nah udah gue bahas juga tuh video yang ini di video gue yang lama, itu bisa kalian tonton, linknya di deskripsi atau gak di bagian kartu atas ini gitu kan. Overall segitu doang sih kayaknya guys, sama gue pemakaian harian, nggak ada kena yang lain gitu kan. Jadi kalau dipakai harian sebenarnya ini masih enak gitu. Kalau slap slip gitu kan ini masih enak karena bodinya ini gambot, tapi gak begitu gambot guys. Kalau buat slap slip enak, bahan bakar juga aman, buat boncengan juga enak gitu loh. Jadi suspensinya ini bisa dibilang empuk kalau berdua guys. Kalau pakai sendiri ya jelas gak enak guys kalau pakai sendirian, apalagi jalanannya kayak gini nih guys, nih banyak yang kayak gini gitu kan. Oh ya, gue juga bilang tadi ya, suspensi depannya ini yang punya gue itu jedak-jeduk cuy. Kalau bawaannya Honda itu kenapa ya guys? Gue gak tahu itu punya gue doang atau punya semua orang, itu gue gak tahu ya. Jadi udah gue cek, dia masih jedak-jeduk cuy. Nih, jedak-jeduknya kerasa banget lagi. Dan PR-nya sih kayaknya itu kurang olinya ya guys ya. Jadi kita mungkin PR-nya nanti ngeribon. Ya kayak gitu deh guys. Kalau misalnya suka dengan video gue, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kepoin juga video gue yang lainnya ke bawah guys. Nanti pas gue udah capek waktunya, gue akan bikin giveaway buat kalian guys. See you on the next video guys, bye bye.